Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam Kamis yang biasanya diasuh oleh Ustadz kita, Ustadz Budi. Namun hari ini beliau ngasih kesempatan buat saya ya untuk mewakili. Sebab Pak Ustadz kita suaranya habis. Banyak show. Banyak tahlilan. Jadi ini kesempatan luar biasa. Biasanya ba'dal itu Ustadz aslinya tidak ada. Jadi kita rada-rada bebas. Begitu Ustadz aslinya ada, nah ini harus saya pagari juga ya, supaya tidak kemana-mana. Insya Allah setengah jam ke depan kita akan membahas sesuatu yang sifatnya umum. Makanya judulnya etika berinteraksi ya, ada kata etika, ada kata etiket. Nah ini bahasa umum ya, bahasa Teluk Naga nih. Etika itu norma, panduan ya, aturan yang disepakati, boleh atau tidak boleh dilakukan, itu etika. Makanya orang yang punya etika itu beretik ya, bersopan bersantun. Nah, jadi ini bagian dari adab ya. Ini bagian dari akhlak. Sebab adab itu mendahului ilmu ya. Adab itu mendahului ilmu. Jadi adab dulu baru ilmu gitu. Jadi beretika artinya orang yang punya adab, punya kemampuan untuk berinteraksi baik, sopan santun, ramah tamah, hangat bersahabat. Nah itu orang beretika. Dan etika itu boleh dilakukan kalau ada manusia ataupun tidak ada manusia. Orang yang punya etika baik, ketika ada benda yang bukan miliknya, maka dia tidak mungkin mengambil. Sebab etika itu memagari dia untuk tidak melakukan hal yang salah. Gitu ya. Nah, ada lagi bahasa Prancis namanya etiket. Etiket, etika, etiket. Kalau etiket itu khusus sopan santun. Sopan santun kalau ada manusia. Ya. Cara bersalaman, ya. Ada salam, ada salim kan itu. Bersalaman itu artinya adab kita terhadap orang yang lebih tua, salam. Tambah juga salim. Namun kadang-kadang ustadz kita lupa. Ya. Muridnya salim, dianya nggak nyalamin. Tangannya cuma satu doang gini nih. Ya, oke. Sebelahnya liatin amplop, ada yang masuk nggak amplopnya? Ada ternyata gitu. Nah itu salim ya, tapi salamnya enggak. Ya, ada adab-adab yang mesti dilakukan, baik itu oleh guru kepada murid maupun sebaliknya. Kalau murid ke guru pasti ya wajib, tapi guru ke murid juga sama. Ada adab, ada sopan santun. Rasulullah itu kalau komunikasi dengan sahabatnya itu ditatap wajah sahabatnya dengan penuh kasih sayang, seolah-olah bahasa dari sahabatnya itu bahasa yang baru buat Rasulullah. Padahal Rasul sudah tahu semuanya, kalimatnya sudah tahu, isinya sudah tahu, tapi begitu berdialog itu ditatap dengan penuh kasih sayang. Makanya ada istilah eye contact, kontak mata ya, mata ke mata. Tapi kalau kita kultur kita berbicara misalnya kita tidak perlu menatap wajah ya nggak apa-apa. Tapi sebetulnya sekali-kali ditatap. Bahkan kalau menatap wajah ulama, ya, kalau ada ulama, nah, yang sedang bicara bukan ulama ya, ulamin. Kalau menatap wajah ulama, baru menatap saja kita sudah punya pahala. Jadi kalau lagi ngaji, ya, saya diajarkan Pak Sekjen, kalau ngaji itu maju, ya, supaya ada interaksi, ada chemistry, ya, kata Pak Dana, chemistry, ada perpaduan hati. Ada sambung hati ya. Jadi makin dekat makin bagus. Ini luar biasa ibu-ibu ya. Terima kasih naik ke atas ya. Mudah-mudahan tanggal 2 berapa? 23 ya. 23 kita kumpul dengan Umahat di bawah. Pak Dedi nanti di shoot ya Pak ya. Kita masukin di media ya. Jangan lupa kopinya. Kopinya. Baik, Bapak Ibu kita mulai ya. Berinteraksi artinya berkomunikasi, dekat satu sama lain. Bagaimana supaya dekat? Nah, ini ya pertanyaan umum. Bagaimana supaya hati kita tuh dekat sama orang lain? Kan ada orang yang teriak Pak,
Dekat tapi teriak, mengeluarkan suara keras. Berinteraksi artinya membangun kedekatan. Ya. Membangun apa? Kedekatan. Membangun kedekatan. Kedekatan itu bukannya fisik tapi hati. Ada orang yang fisiknya jauh tapi hatinya dekat, ada. Terhubung dengan media. Ada orang yang jarang ketemu, jarang silaturahim secara fisik, tapi hatinya ketemu. Membangun kedekatan ini ilmu luar biasa, Pak. Dan ini bisa dipakai di jalan yang benar maupun yang salah. Kata Pak Fuad, koalisi itu juga kedekatan. Ya. Kenapa koalisi? Karena ada kedekatan, Pak Fuad. Ya. Pak Fuad tahu yang namanya Kim. Waduh, cerita ke saya Kim ya. Pengamat ya, Kim Plus. Ya, tapi bagaimanapun juga ilmu itu diawali dengan ilmu kolaborasi. Ya. Ilmu kolaborasi, ilmu mendekat. Itu bahasanya namanya kolaborasi. Naik pangkat jadi koalisi itu, Pak. Ya. Kalau pengen tahu tuh ceritanya ya. Kenapa orang berkomunitas? Karena banyak kesamaan. Ini bahasa umum ya, positifnya gitu. Kenapa kita dekat dengan kelompok? Kenapa kita berkomunitas? Karena banyak kesamaan. Nah, yang dibangun adalah kedekatan. Ya. Dibangun adalah kedekatan. Kenapa kita dekat? Karena satu sama lain adalah saudara. Gitu ya. Yuk kita baca ya. Al-Hujarat ayat 10, hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Innama mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, ini artinya mudah lah ya. Artinya kalau tafsirnya silahkan pelajari. Innamal mu'minuna ihwatun. Jadi setiap orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Paling enak ya kalau kita tinggal di kompleks sebetulnya. Kenal nggak kenal saudara aja, Pak ya. Paling nyaman insya Allah, beneran ya. Paling nyaman. Sebab itu damaikan ya. Perbaiki hubungan ya. Perbaiki silaturahim antara kedua saudaramu. Dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kira-kira kalau kita kumpul gini merasa dekat nggak satu sama lain ya. Kenapa kita duduk suka dengan orang yang dekat itu juga itu ya. Kenapa coba? Sebab merasa nyaman ya, merasa nyaman. Banyak samanya. Coba ibu-ibu duduknya deketan dengan temannya itu juga. Itu banyak samanya. Jadi sebetulnya ilmu ini mengajarkan kita ketemu orang itu cari samanya bukan cari bedanya. Cari kesamaannya, gitu ya. Nah, membangun kedekatan adalah mencari kesamaan. Insya Allah kalau kita banyak samanya itu jadi dekat. Ya. Jadi ada istilah yang namanya muscle to mind. Wah, ini repot bahasanya ya. Muscle itu fisik, muscle itu otot ya. Yang mendekat fisiknya, insya Allah hatinya dekat. Nih Pak, rahasia nih. Kalau kita belum dekat dengan orang, banyak-banyak silaturahim deketin. Nanti namanya muscle. Muscle itu fisik. Dari muscle itu ke mind, ke pikiran. Paham ya? Pasti paham lah. Ini kita naik pangkat ya. Supaya Nahdi ini ilmunya secara umum jangan kalah lah ya. Tapi kalau kita udah deket hatinya, udah deket pikirannya, namanya mind. Pikiran udah deket, mind to muscle, automatically. Pikirannya udah deket, pasti fisiknya itu banyak sama. Banyak suka kalau ketemu itu. Banyak mendekat, banyak dialog ya. Itu kalau yang positif ya. Negatifnya banyak ngegibah. Nah, itu bahaya tuh. Jadi dua-duanya sama tuh. Orang yang terkoneksi pikirannya, udah senang, udah banyak samanya secara pikiran, dia akan mendekat, makin dekat, ya. Makin sering bersilaturahim secara fisik. Namanya mind to muscle. Coba katakan muscle. Wah, ulang dong. Mind to muscle. Jadi mind to pikiran. M-I-N-D, mind. Muscle adalah otot. Tapi dibalik kalau kita belum connect pikirannya, secara nurani belum connect, banyak-banyak mendekat. Sering dekat, sering salaman. Nanti resonansi timbul kepada otak kita. Gitu ya. Nah, ini asik lah. Kita belajar ayat tapi juga aplikasinya gampang. Gitu ya. Halo? Mantap kalau gini. Kopinya mulai, Pak, jangan lupa ibu-ibunya juga disuguhin kopi. Namun ibu-ibu nggak usah pakai gula. Pada manis.
Hadis Bukhari Muslim juga mengatakan, ayo bacakan, ada keterangan begini. Ada orang yang mengatakan, si fulan itu sering ngomongin kamu. Nah, si fulan sering ngomongin kamu. Si fulan itu sering ngebahas kamu, sering ngebahas kejelekan kamu. Nah, orang yang mukmin itu jawabannya adalah tidak langsung kesulut. Ya. Jangan tersulut emosinya. Tapi jawaban yang bagus apa? Oh, si fulan ngomongin saya, nggak apa-apa, kebaikan dia jauh lebih banyak. Wah, gitu ya. Kebaikan dia tuh jauh lebih banyak. Mungkin dia ngomongin 1-2 kalimat, tapi menurut saya kebaikan dia tuh hebat banget. Jadi gitu Pak, kalau ada yang ngebakar emosi kita. Semoga kedekatan kita tidak hanya di dunia, betul nggak? Kita dipertemukan kembali nanti di yaumil akhir dengan satu, maaf ya bahasa saya, satu komunitas, imannya sama, Islamnya sama. Ya, seperti itu. Nah, ini ilmu pengetahuan sedikit ya. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu kebaca ya. Kalau tidak, berarti ada yang salah dengan kacamatanya. Ini unsurnya gini supaya kita dekat. Mendekat itu kan berkomunikasi. Saya mau tes papardia, Pak, kelihatan Pak? Kelihatan ya? Oke. Nah, kalau papardia aja kelihatan, apalagi Pak Budi depan. Ketika kita mau mengirimkan pesan, itu kita mengirim pesan ya. Sebagai pengirim pesan, namanya komunikator. Komunikator, orang yang ngirim pesan lewat lisan, lewat tulisan, lewat WA, lewat email, lewat chat, apapun, ngirim pesan ya. Pakai media, betul kan? Medianya lisan nih, berujar, berkata seperti ini. Laki-laki 25.000 kata, perempuan 30.000 kata, itu media yang bisa kita sampaikan ya. Berkata yang baik atau diam, supaya medianya tidak diazab nanti sama Allah, supaya terbebas dari hisab. Mumpung masih bisa fasih kayak gini, berkata yang baik, kalau nggak diam. Terus ada yang bilang, itu Ustadz nggak baik ngomongnya, udah diam aja gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan terbimbing bicaranya. Makanya kalau para pembicara itu sebelum bicara, minta sama Allah, ya Allah tolong bimbing lisanku, agar setiap yang aku katakan itu tepat. Jika salah, betulin ya Allah, kan gitu doanya. Jadi jangan merasa hebat ya. Nanti lisan kita kan berhenti. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Itu surat apa? Dibaca malam. Mantap, Jumat terus. Nanti sekali-kali jangan Yasin Jumat ya, Al-Kahfi sekali-kali lah ya. Tidak hanya Yasin terus. Ya. Hah? Gak dibagi-bagi aja Pak, bagi kelompok. Sekali-kali lah. Terus nanti Pak Sekjen kita beliin rawinya. Rawi itu murah ya, cenggoan. Kita beli di Pasar Anyar. Jadi yang duduk itu pada saat Pak Ustadz Suharso sama Ustadz Iwan baca rawi, kita pegang. Kita pegang ya, kita ikutin. Kita ikutin. Satu saat kita minta Pak Ustadz Bisar untuk mengartikan itu. Di situ nama nabi aja kan banyak gitu. Ada Muhammad, ada Ahmad, banyak sekali, supaya kita tahu isinya. Jadi baca rawi itu kalau sudah diterjemahkan, itu kita meresapi ya cerita atau sejarah nabi itu. Insya Allah ya Pak Sekjen ya, bulan depan ya. Tanggal 26 bulan depan ya, udah gajian. Tinggal kenangan tanggal 26. Ketika masuk komunikasi itu, maka diterima oleh komunikan. Dari saya ke ibu bapak. Nah, suksesnya komunikasi adalah respon yang kita terima. Coba katakan, suksesnya komunikasi adalah respon yang kita terima. Ya, jika responnya diterimanya baik, maka itu cocok ya, komunikasi nyambung. Kalau responnya salah, berarti ada yang salah dengan medianya, dengan salurannya, ya, dengan media, dengan saluran. Ada yang salah di situ. Apa? Ada yang nyuruh nge-shoot saya pakai video, terus tapi kok nggak bunyi suaranya. Gangguannya apa? Nah, ini gangguannya ada 4 nih. Biasanya kalau orang tidak nyambung bicaranya, terganggu pikirannya. Ibu-ibu nanti tanggal 24 kita ulang ini, tapi dengan praktek ya, nanti ya. Praktek berdiri ya, berjalan. Pikiran keganggu, betul nggak?
Psikologis, nggak suka sama pembicara, tidak suka ya sama yang ada di depan saya, itu keganggu, nggak nyambung. Ada barrier, ada dusta, ada penghalang, ada hijab. Ya, jadi hati-hati dengan pikiran. Bagaimana caranya? Logowo Pak. Kata para ahli, kosongkan gelasnya. Begitu ada message, ada inputan masuk, kita mau masuk ke dalam pikiran, udah kosongin aja dulu. Kita kan sudah banyak ilmunya. Ya, jadi kosongin supaya masuk lagi gitu. Gitu ya. Kalau kita merasa penuh gelasnya mental nanti, nggak masuk. Itu pikiran tuh. Ya, ada juga hambatannya bahasa. Bahasa yang tidak mudah dicerna. Bahasa teknis fisik. Kenapa saya kasih merah yang pikiran? Ini yang paling mengganggu banyak. Kalau fisik mah bisa ditangani dengan mudah, teknis apalagi. Bahasa tinggal disederhanakan. Pikiran ini. Karena 1001 macam persepsi kita ketika kita melihat orang. Makanya ketika kita melihat orang, sama halnya dengan kita mempotret orang lain. Kalau kita mau foto ya, saya foto Pak Budi, nggak bagus dari depan, saya dari samping fotonya, kan gitu. Bagaimana kita menatap orang itu dari angle yang positif? Karena wujud makhluk kita itu makhluk yang paling sempurna, kan gitu ya. Jadi Allah kan tidak melihat bentuk rupa ya, tapi akhlak yang diterima. Jadi kalau kita melihat bentuk orang, ya sudah, ini makhluk Allah, makhluk terhebat, makhluk yang paling unik, yang beda banget. Jadi kalau kita melihat orang, ya Allah bersih banget wajahnya, yang gitu kan. Nih, ya Allah, ini rambutnya gondrong banget gitu. Kalau ustadznya kan gundul. Ya Allah, gerakannya cepat banget, kerjanya bagus banget, kan gitu. Ya. Jadi satu saat Rasulullah bersama para sahabat jalan, kemudian para sahabat melihat bangkai ya, bangkai anjing ya. Kemudian ada yang mengatakan jijik ya, terhadap anjing itu. Apa Rasul bilang? Tuh lihat giginya putih banget, giginya putih bersih. Bangkai anjing masih dikomentari giginya putih, apalagi manusia. No, lihat tuh jenggotnya putih, kan gitu. Ada aja Pak ya, ada aja ketika kita berkomunikasi, ada aja yang masuk dalam pikiran yang bagus. Itu makhluk ciptaan Allah. Punya otak dia 1 triliun sel di sini. Punya mata yang bisa menatap ya 10.000 warna. Masa kita tidak bangga dengan teman kita, apalagi anak kita ya. Kalau mau tahu lembutnya hati kita, tuh tatap anak lagi tidur. Tidur, habis capek, dia lelap, tatap baik-baik wajahnya. Iringi doa. Kalau ada orang tua melihat anaknya tidur lelap, iringi doa. Kalau tidak netes air mata, hati kita keras. Coba deh. Ya. Nih doain ya, putrinya Pak Harso ya. Lagi sakit. Nah, pasti Pak Harso juga pada saat tergeletak sakitnya, ditatap wajahnya, menjerit sama Allah. Ya Allah, yang menggenggam kolbu adalah Engkau. Yang menggenggam hidup mati adalah Engkau. Aku hanya mohon kepadamu ya Allah, berikan kekuatan, kan gitu. Itu wasilahnya sakit, bisa jadi diangkat penyakitnya, kosong nanti, ya, hilang sudah penyakitnya. Ya, dengan wasilah sakit. Jadi begitu ya. Orang tua kalau lihat anak, buset gini amat, anak gua, jangan. Bagaimana dengan pasangan hidup? Nah, ini yang tidak bisa saya jawab. Biasanya sama anak sih yang lembut. Sama pasangan ya rada-rada gimana gitu ya. Ingat dosanya ya kita nggak jadi ya doanya gitu. Ingat dosanya ya. Jadi Bapak Ibu, inilah siklus komunikasi yang akan membuat hati kita dekat. Ya. Bismillah, mulai hari ini ketemu sahabat, ketemu orang dimanapun, ya, apalagi saudara, mari kita komentari dalam hati secara fisik, ya, positif. Ya. Lanjut ya. Nah, ini toolsnya. Ini yang akan saya praktekkan di ibu-ibu ya hari Jumat depan. Insya Allah ya Bu ya. Gunakan kata-kata yang baik. Gunakan kata-kata yang menggugah, gunakan kata-kata yang lembut, hindari kekasaran. Ya. Hindari kekasaran. Kata-kata itu dahsyat banget Pak. Itu laksana lebih tajam daripada pisau atau pedang. Dan kata itu bisa merusak kolbu kita seperti ini. Kalau kita ngatain yang jelek, kolbu kita mengkerut kayak ini. Ya. Mau lebaran disetrika susah.
Jadi saya wanti-wanti ya, terutama sama pasangan hidup bagi yang masih ada ya. Yang sudah tidak ada ya sudah, namanya sudah dipanggil Allah ya Pak. Mau nyari lagi juga silakan, kalau berani. Namanya takdir Allah ya. Ya. Ini mumpung masih ada, coba perbaiki, recovery itu. Yang tahun-tahun lalu kita pernah mengatakan kotor kasar, pernah bentak, recovery. Mumpung fisiknya masih ada, ya. Masih bisa berdiri, ya. Masih bisa senyum, walaupun agak mengkerut dikit senyumnya. Tapi tetap senyumnya 6 detik. Ya. Kata-kata kita bangun, kita kembalikan kepada maknanya. Nada suara.